Selamat pagi Bapak Ibu, mohon izin untuk saya dapat menyampaikan artikel yang merupakan hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh tim kami. Judul artikel ini adalah Langkah Awal Penguatan Keuangan Pengrajin Anyaman Bambu Desa Tigawase Bali melalui pemanfaatan aplikasi keuangan. Tim ini terdiri dari saya sendiri, Sunita Devi, kemudian rekan saya, Ibu Putu Riesti Masdiantini, dan juga rekan saya, Ibu Nimadi Sindiwarasmiasi. Artikel ini akan membahas terkait dengan bagaimana penggunaan aplikasi pembukuan yang berbasis teknologi, yaitu aplikasi Lamikro, di dalam membantu pembukuan keuangan usaha UMKM. Di mana Lamikro ini adalah merupakan aplikasi yang memang diperuntukkan untuk pelaku UMKM oleh pemerintah. UMKM atau yang kita kenal dengan usaha mikro kecil dan menengah merupakan salah satu unit usaha yang sangat potensial di dalam mendukung perekonomian nasional di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan sangat besarnya kontribusi dari UMKM ini di dalam PDB di Indonesia. Bahkan pemerintah Indonesia juga sangat berfokus di dalam mendukung perkembangan dan juga kemajuan dari UMKM ini. Akan tetapi meskipun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh UMKM. Permasalahan tidak terdapatnya dokumentasi pencatatan dan pembukuan keuangan usaha. Hal ini yang menyebabkan para UMKM tidak mengetahui secara pasti berapa omset, kemudian berapa keuntungan usaha yang mereka miliki, yang menyebabkan sangat sulit untuk melakukan penilaian terhadap kinerja keuangan usaha mereka. Hal inilah yang juga dialami oleh pengrajin anyaman bambu Desa Tigawase Bali yang merupakan salah satu UMKM produktif. UMKM ini tidak memiliki dokumentasi pencatatan dan pembukuan keuangan usaha, sehingga mereka tidak mengetahui omset, kemudian tidak mengetahui secara pasti berapa keuntungan dari kegiatan usaha yang telah mereka jalankan. Permasalahan tersebut telah membuktikan atau mencerminkan tidak terdapatnya tata kelola keuangan, sehingga hal ini sangat berdampak pada minimnya akses permodalan yang diberikan oleh pihak bank. Mengapa demikian? Karena tentu saja pihak perbankan juga masih sangat memperhatikan NPL mereka, sehingga pihak perbankan ini sangat berhati-hati untuk memberikan permodalan kepada para debiturnya. Maka dari itu, sangat sulit pelaku UMKM ini untuk meyakinkan pihak perbankan terkait dengan kemajuan kemudian keuangan dari usaha yang telah mereka jalankan. Maka dari itu, dilakukanlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini untuk membantu mengatasi permasalahan UMKM tersebut, khususnya bagi pengrajin anyaman bambu Desa Tigawase Bali, yang dilakukan melalui kegiatan pelatihan. Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan juga wawasan tentang pembukuan berbasis teknologi yang sangat membantu di dalam mempersingkat proses dari penyusunan laporan keuangan. Selain pelatihan, hal yang dilakukan adalah dengan memberikan pendampingan. Apa tujuan dari pendampingan ini adalah untuk memfasilitasi praktik penggunaan aplikasi keuangan, sehingga para pengrajin dapat menggunakannya secara mandiri. Kemudian manfaat yang diperoleh dengan memberikan pelatihan ini adalah pengrajin menjadi lebih memahami konsep kesatuan entitas, konsep dasar penentuan harga pokok sebagai salah satu komponen dalam penyusunan laporan keuangan. Kemudian manfaat yang diperoleh dengan melakukan kegiatan pendampingan adalah pengrajin menjadi mampu menyusun laporan keuangan secara mandiri, cepat, tepat, dan juga akurat. Seperti apa kegiatan tersebut dilaksanakan? Yang pertama itu adalah kami melakukan analisis situasi, kemudian kami menentukan karakteristik masyarakat sasaran yang akan dijadikan sebagai mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Karakteristik yang kami pilih adalah, yang pertama, merupakan UMKM yang terkategori produktif, yang terlihat dari kemampuan melakukan penjualan dalam jumlah besar. Yang kedua, tidak hanya sebagai pengrajin, tetapi juga sebagai pengepul yang telah memiliki pasar distribusi secara pasti. Dan yang terakhir adalah, belum melakukan pembukuan secara disiplin. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan melalui tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan observasi awal. Jadi yang pertama, tim kami melakukan observasi awal terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, khususnya bagi pengrajin anyaman bambu Desa Tigawase. Kemudian dari hasil observasi awal tersebut, kami menemukan permasalahan yang harus segera dicarikan solusi. Sehingga kami menyepakati untuk memilih alternatif solusi yang akan kami lakukan untuk membantu mengatasi permasalahan mitra. Setelah itu kami merencanakan bagaimana agenda-agenda kegiatan yang akan kami lakukan untuk membantu memecahkan permasalahan mitra tersebut. Tahap selanjutnya adalah kami memberikan pelatihan dan juga pendampingan terkait dengan yang pertama, bagaimana tata kelola keuangan yang baik, kemudian yang kedua, pengenalan tentang laporan keuangan dan juga analisa terkait laporan keuangan. Kemudian yang ketiga itu adalah pengenalan fitur-fitur dari aplikasi pembukuan yang berbasis teknologi, yaitu aplikasi Lamikro. Dan kemudian setelah itu kami melakukan pendampingan bagaimana
real pemanfaatan dari aplikasi Lamikro tersebut di dalam membantu menyusun laporan keuangan para pelaku UMKM tersebut. Yang terakhir adalah melakukan proses monitoring, di mana di sini setelah melakukan kegiatan pendampingan, beberapa minggu kemudian kami melakukan tinjauan kembali bagaimana hasil dari penggunaan aplikasi Lamikro ini secara mandiri. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Riesti Masdiantini. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Bu Riesti Masdiantini. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya sebelumnya, yang mana saya akan membahas mengenai pelaksanaan kegiatan. Adapun pelaksanaan kegiatannya terdiri dari 2 tahapan, yaitu tahapan pelatihan dan juga tahap pendampingan. Yang mana tahap pelatihan itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu pelatihan pertama dan pelatihan kedua. Pada tahap pelatihan pertama, yaitu pemaparan materi dan narasumber, yaitu sebuah unitas bagian dari 1 mengenai perencanaan keuangan usaha dengan menetapkan harga pokok produk yang tepat. Yang kedua, yaitu saya sendiri sebagai narasumber kedua mengenai pentingnya menyusun laporan keuangan dan analisis terhadap hasil laporan keuangan. Dan yang kedua, pelatihan kedua pengenalan laporan keuangan, yaitu laba rugi dan neraca yang mampu dihasilkan dalam aplikasi Lamikro serta pengenalan fitur-fitur aplikasi Lamikro. Setelah dilaksanakannya pelatihan, kemudian dilakukan evaluasi terhadap peserta pelatihan yang pada kesempatan kali ini berjumlah 20 orang peserta, yang mana hasilnya dapat dilihat pada slide, di mana setelah kita memberikan pretest, hasil pretest rata-ratanya yaitu 58,5, dan setelah dilakukan post-test, rata-ratanya meningkat menjadi 72,25. Kemudian lanjutkan dengan tahap pendampingan di rumah mitra, yang mana tahap pendampingan ini kita melakukan pendampingan yaitu memberikan panduan mengenai penggunaan aplikasi Lamikro, kemudian melakukan praktek memasukkan transaksi-transaksi keuangan dalam aplikasi Lamikro. Setelah melakukan pendampingan, kami juga melakukan evaluasi, yang mana hasil evaluasi juga dapat dilihat pada slide, di mana nilai presentasi kelengkapan pengukuhan sebelum dilaksanakan P2M yaitu 15%, setelah dilaksanakan P2M jadi 90%, dan kemudian pemahaman jurnal yang awalnya 5%, kemudian meningkat menjadi 80%. Adapun dokumentasi kegiatan dapat dilihat pada slide, yaitu gambar pertama mengenai kegiatan pelatihan dan gambar kedua mengenai kegiatan pendampingan. Dan yang terakhir yaitu penutup, evaluasi. Secara umum kegiatan P2M ini berjalan dengan lancar, dan hasilnya juga menunjukkan hasil yang maksimal, sehingga dapat disimpulkan bahwa peserta memiliki lebih pengetahuan dan pemahaman mengenai tata kelola keuangan, laporan keuangan, dan tentang aplikasi teknologi untuk mencatat keuangan usaha sesuai dengan target yang ingin dicapai sebagai bentuk langkah awal penguatan keuangan. Namun kegiatan P2M ini juga tidak terlepas dari adanya kendala, yang mana kegiatan P2M ini dilaksanakan di masa pandemi COVID-19, sehingga menyebabkan tidak dilaksanakannya pelatihan dan pendampingan tidak dapat melibatkan lebih dari 20 peserta. Selain itu, komunikasi juga dengan mitra lebih baik dilaksanakan secara daring. Adapun rencana tindak lanjut dari kegiatan P2M ini yaitu pertama yaitu melakukan kunjungan kembali untuk meninjau perkembangan pembukaan UMKM yang telah diberikan pada masa pelatihan maupun pendampingan, dan yang kemudian kedua merancang dan melanjutkan kegiatan pada agenda P2M berikutnya untuk membahas lebih spesifik lagi mengenai akun-akun lainnya yang dapat dioptimalkan penggunaan dalam aplikasi Lamikro, serta yang terakhir memperluas target sasaran UMKM yang dapat diberikan pemahaman pembukaan berbasis Lamikro pada kegiatan P2M selanjutnya. Baik, demikian pemaparan dari saya. Saya mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Akhir kata saya berharap apa yang kami paparkan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terakhir, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.